Ini bukan sekadar perjalanan, ini tentang menantang batas diri. 17 jam perjalanan tanpa tidur. Inilah Marijan, maraton touring jauh non-stop. Sebuah perjalanan panjang tanpa jeda, tanpa bermalam, dan tanpa alasan untuk menyerah. Apakah saya kuat? Apakah saya tahan? Jawabannya ada di video ini. Jakarta ke Surabaya non-stop. Panas dingin, gas sampai tujuan. Kita berangkat pagi-pagi buta, masih gelap gulita. Satu aja ya, satu episode aja, nggak usah lah ada part 2, part 3, apalah. Biar teman-teman nontonnya juga enak. Banjirnya parah banget teman-teman. Nggak jadi deh, puter balik aja kita. Tiba-tiba aja ini motor overheat, indikatornya nyala. Di tengah jalan kita perjalanan, aduh masih kepala pusing banget. Aduh. Halo teman-teman, selamat pagi dari kota Jakarta. Hari ini Bang Bil berangkat dari daerah Kalimalang nih ya. Ini di atas kita nih ada tol, tuh masuk ke pintu tol itu tol Becakayu ya. Tol Becakayu, dan di sebelahnya sana ada sungai, itu sungai Kalimalang pastinya. Hari ini teman-teman Bang Bil berangkat jam segini nih. Jam 2:51 nih ya. Kita berangkat pagi-pagi buta, masih gelap gulita. Jam 3 juga belum ya. Buat temen-temen yang udah follow Bang Bil mungkin tahu kenapa Bang Bil berangkat pagi-pagi buta gini. Karena ya Bang Bil akan melakukan perjalanan yang ekstrim temen-temen. Yang mana ini adalah episode spesial Bang Bil yang Bang Bil namakan episode Marijan, maraton touring jauh non-stop. Buat teman-teman yang baru bergabung mungkin bingung ya, ini episode Marijan nih episode apa sih gitu. Yang mana episode ini adalah sesuai namanya teman-teman, maraton touring. Kita akan melakukan maraton nih ya. Kita touring dari kota A ke kota B dengan jarak yang cukup jauh. Mungkin kalau Bang Bil bisa kira-kira di atas 700 kilo atau dengan waktu tempuh di atas 15 jam. Nah, tapi yang spesialnya di sini adalah Bang Bil melakukan perjalanan ini tanpa bermalam alias non-stop. Wuhu. Apakah Bang Bil kuat? Harusnya kuat nih ya, karena di episode Marijan sebelumnya Bang Bil udah bikin 2 episode teman-teman. Yang pertama dari Jakarta ke Malang itu sekitar 19 jam non-stop, dan yang kedua itu dari Bandung ke Malang. Ya kurang lebih sama ya kalau nggak salah, 19 jam sampai 20 jam. Dan hari ini Bang Bil akan melakukan perjalanan dengan rute yang berbeda, yaitu dari Jakarta menuju kota Surabaya. Hari ini kita finishnya di Surabaya ya teman-teman, bukan di Malang, karena Bang Bil juga udah bukan di Malang lagi sekarang tinggalnya. Udah pindahan ke Jakarta semua. Jadi oke, untuk waktu tempuhnya segini nih teman-teman. Tadi Bang Bil udah ngeset nih ya. Nah ini teman-teman waktu tempuhnya 18 jam 36 menit ya, atau dengan jarak tempuhnya 776 kilo. Ini akan jadi perjalanan yang sangat panjang nih ya. Bang Bil udah excited banget. Tapi ini tentunya perkiraan menurut Google Maps ya, yang mana Google Maps itu tanpa istirahat, dan Bang Bil pastinya juga pakai istirahat dong walaupun non-stop, karena ya sekuat-kuatnya Bang Bil juga Bang Bil manusia biasa temen-temen. Saya manusia biasa, makan nasi. Jadi pastinya nanti kita akan istirahat beberapa kali, nggak tahu berapa kali ini ya. Kita untuk makan, untuk istirahat, kita ibadah dulu nih ya. Nanti masuk subuh baru Bang Bil berhenti dulu nanti. Oke teman-teman, karena kita masih di daerah Jakarta ini ya, Jakarta atau Bekasi ya. Ini gitu, daerah Kalimalang ini kan udah perbatasan Jakarta Timur dengan Bekasi nih ya, udah deket banget. Pokoknya kita masih Jabodetabek, tapi perjalanan kita masih jauh, dan Bang Bil juga target satu episode ini ya part 1 aja ya, satu episode aja, nggak usah lah ada part 2, part 3, apalah. Biar teman-teman nontonnya juga enak. Ya walaupun AdSense-nya jadi kepotong ya, nggak ada part-part berikutnya. Tapi nggak apa-apa teman-teman, kita gas aja. Kita gas ke depan. Oh ya, buat teman-teman yang nonton video ini jangan lupa untuk like video ini ya. Ya buat penyemangat Bang Bil aja nih, buat kita melakukan perjalanan touring seterusnya. Oke, let's go. Woo!
Kalau kita ke arah keluar kota nih ya, lewat Karawang, kita pasti langsung ditemukan disuguhi dengan pasar-pasar tumpah seperti ini nih kalau malam menjelang ke pagi hari. Ini di daerah apa tadi ya? Graha Sentra Cikarang ya ini. Pokoknya banyak nih warung-warung. Apalagi nih airnya nih kan air ya tahu sendiri teman-teman, bau banget asli deh. Namanya air pasar. Banyak banget nih ya mama yang belanja buat kebutuhannya di pagi hari nanti. Udah pada sibuk semua. Ini mungkin dari malam kali ya, dari jam 10 jam 11-an ini udah pada buka sampai mungkin penutupan nanti habis subuh udah pada bersih semua biasanya. Dan pagi hari ini teman-teman di sini sepi-sepi aja ya, karena ini juga hari hari Kamis 5 Februari. Ya hari kerja, kita keluar kota malam-malam gini kayaknya juga jarang ya barengan kita. Kecuali kalau hari libur, hari Sabtu, nah itu tuh banyak tuh yang pada touring atau yang pulang kampung ya, atau yang urusannya masing-masing pastinya. Tapi kalau hari kerja gini sih jarang banget. Ini juga ngejar waktu teman-teman biar kita sampai Surabaya itu sekitar jam 9-an mungkin ya. Ya mepet-mepet jam 10 malam lah target saya, paling lambat jam 10 jam 11, karena kalau tengah malam sampai Surabaya juga nggak enak, saya nggak bisa istirahat dulu. Dan di Surabaya nanti saya cuma nginep ya teman-teman ya, mungkin 2 hari 3 hari sekitar itu. Saya juga belum pesan penginapan. Nanti aja kalau udah di dekat-dekat Surabaya sana sekalian kita istirahat. Nah nanti setelah dari Surabaya Bang Bil juga balik lagi teman-teman, dari Surabaya ke Jakarta. Rencana itu saya mau ke Dieng. Nah tapi itu baru rencana ya, kita nggak tahu apakah jadi apa enggak, karena kan pasti perjalanan kali ini akan capek banget ya. Kalau capek mungkin Bang Bil akan tunda dulu ya, kita cari rute-rute lain ya, karena kalau Dieng itu kan lewat tanjakan-tanjakan Sikarim, tanjakan Krakalan. Bang Bil juga penasaran sih sebenarnya. Tapi kita butuh stamina ekstra ya, lihat aja besok-besoknya ya. Pokoknya tunggu aja part setelahnya yang arah balik dari Surabaya ke Jakarta. Ini kita naik nih ya ke ada flyover ini. Tandanya kita udah masuk di Simpang Jomin. Tuh dia ya. Kanan itu masuk ke tol tuh ke arah Cikampek, dan di sini emang udah jadi ikoniknya daerah Karawang ya. Simpang Jomin ini masih masuk daerah Karawang teman-teman. Sekarang kita setelah Simpang Jomin ini jam 4.13 teman-teman. Mungkin nanti setengah jam lagi ya kita cari masjid dulu, kita istirahat sekalian cuci muka. Enak tuh ya, kita habis sholat kan wudhu tuh sekalian cuci muka, istirahat sebentar. Habis itu kita lanjut lagi. Soalnya tetap ya teman-teman ya, mau sejauh apapun perjalanan kita jangan lupakan ibadah. Bang Bil juga udah ini sih sebenarnya udah ada panggilan alam nih. Cuman oke lah, masih bisa ditahan-tahan dikit. Nanti aja sekalian kita cari masjid. Oke, langsung aja kita let's go. Oke teman-teman, saya udah selesai sholat subuh nih ya. Tadi saya juga istirahat di sini nih. Lumayan nih emperannya nih enak nih buat kita duduk-duduk tiduran. Ada beduk juga besar di sana. Di sana juga ada aulanya tuh. Dan di sebelah sana ada warung Al Hidayah. Cuman ya pagi-pagi gini masih belum buka ya. Nggak tahu saya, kalau siang mungkin rame. Kelihatannya banyak meja-meja, bangku-bangku di sana, dan di sini enak banget nih masjidnya. Atasnya juga adem nih, ada apa namanya? Apa sih ini penutupnya ini nih? Jadi kita kalau siang parkir di sini nggak kepanasan. Cuman kalau besi gini ya, seng-seng gini ya emang agak panas sih. Kalau buat siang hari cuman lumayan buat kita teduh. Oke, lanjut aja kita berangkat lagi. Sekarang jam berapa nih teman-teman? 5.24.
5:30 nih ya. Tapi masih lumayan gelap, langitnya udah agak biru-biru sih. Kita gas aja, kita cari. Oke, terima kasih Masjid Jami Al Hidayah di Kabupaten Subang ya teman-teman. Ini kita udah masuk di Subang. Kita lanjut gas lagi mencari sunrise atau matahari terbit. Sekalian saya mungkin udah agak keloncongan nih perut. Cari sarapan, cari apa ya, nggak tahu deh, warung-warung gitu. Untuk sekarang ini bensin hanya ini ya, berkurang 2 bar. Sebelum berangkat saya udah isi penuh teman-teman, karena seperti biasa ya pastinya saya akan menghitung berapa konsumsi BBM-nya dari kota Jakarta sampai ke Surabaya. Jadi teman-teman pantau terus berapa habisnya nanti kota per kota Bang Bil isi di mana, akan Bang Bil update lagi sampai kita di Surabaya. Lagi gini lihat laut nih, kayak mata seger banget rasanya. Di sini teman-teman, setelah kita dari Karawang ya, keluar dari Karawang masuk Subang Indramayu, sebenarnya jalannya sih lumayan enak walaupun ada beberapa tambelan kayak gini ya. Cuman nggak yang separah di Karawang. Tapi jujur aja teman-teman, saya kalau touring gitu ya ke arah timur sana lewat Pantura, kalau udah di daerah Indramayu ini ya, daerah nanti ini Kandang Haur kalau nggak salah, itu kayak males banget rasanya, kayak jauh banget gitu ya. Karena secara psikologis mungkin ya, itu kan kita kan dari daerah Karawang itu naik ke utara melingkar terus turun lagi ke selatan ke arah Cirebon, jadi rasanya tuh kayak jauh banget. Tapi walaupun gitu ya enak aja sih jalannya kayak gini ya, mulus gitu walaupun banyak truk-truk juga. Oke teman-teman, saya tadi isi bensin ya di situ. Habis isi bensin ya ada ngecek kamera dulu di sini di SPBU Kiajaran Wetan namanya. Nih ya, banyak truk-truk macam-macam, truk-truk kontainer, tronton. Saya tadi isi Pertamax, isi 41.000, isi penuh ya, full. Oke, ini pengisian kita yang pertama. Nanti kita isi lagi di selanjutnya nggak tahu ya isi di mana. Mungkin kalau saya kira-kira isi di Pekalongan mungkin ya, nggak tahu juga deh. Pokoknya nanti kita Bang Bil update lagi pengisian BBM selanjutnya. Di daerah Aji Barang bagus nih ya, lampu-lampu jalannya nih. Ada ornamen apa itu ya? Oh itu batik tuh ya. Gambar-gambar awan-awan batik itu apa sih, lupa saya namanya. Cakep nih pokoknya dari tadi itu. Apalagi jalannya mulus begini. Saya juga udah mulai lapar nih teman-teman. Cari-cari sarapan tapi belum ada yang pas rasanya. Cari yang tempatnya enak buat kita istirahat dulu aja. Mana ya? Oh itu ada gudangnya MBG, SPPG ya, yang disalurin ke sekolah-sekolah nih makanan bergizi gratis. Setelah perjalanan yang cukup panjang, akhirnya saya menemukan Indomaret yang kebetulan di sebelahnya ada penjual bubur ayam. Sembari saya membeli air minum untuk bekal perjalanan, sekalian juga saya membeli bubur ayam untuk sarapan pagi ini. Untuk porsi bubur ayamnya lumayan banyak dengan toppingnya yang berlimpah, dan di sini juga ada satenya, sate telur puyuh, sate usus, dan ati ampela. Saya sih ngambilnya satu aja ya, udah cukup. Dengan harga satenya itu per biji atau per tusuknya Rp2.000.
Untuk lokasinya ada di depan Rocket Chicken Celancang, atau tadi Indomaret itu juga namanya Indomaret Celancang. Ini sih kalau di Google Maps nggak ada nama bubur ayamnya ya, jadi itu patokannya. Oke teman-teman, berangkat lagi ya. Saya udah kenyang nih makan bubur ayam. Tuh situ tuh. Depannya Rocket Chicken Celancang tadi namanya ya. Kayaknya sini daerah Celancang. Entah itu Celancang itu kecamatan apa kecamatan atau nama desa gitu ya. Tapi yang jelas ini udah masuk di Kabupaten Cirebon. Wah, tadi susah banget saya cari makan. Di sepanjang Jatibarang sana ya, Indramayu sampai sini. Ada sih beberapa, cuman kurang asik tempatnya. Nah kebetulan dapat situ tuh ya, mumpung tadi lagi sepi, begitu saya makan langsung rame. Waduh, tadi teman-teman bubur ayam itu harganya 10.000 ya semangkok, sama saya tambah ada sate atinya 2.000. Banyak tuh macam-macam variasi sate-sateannya ya, ada sate ati, telur, usus, macam-macam. Dan semuanya satenya pukul rata 2.000, saya ambil yang ati aja. Nambah-nambah protein. Tadi juga habis makan saya langsung berangkat aja teman-teman. Sekarang udah jam berapa nih? 7.55 nih ya. Saya juga sekalian ngejar waktu sih biar nggak kemalaman nanti sampai di Surabaya. Lagi pula saya juga kalau habis makan ya ngapain lagi teman-teman? Saya ini juga bukan perokok juga saya, jadi habis makan ya udah daripada kita bengong-bengong ya langsung gas aja lagi ya. Tuh ini ada anak SD pada olahraga nih, jam olahraga penjas biasanya. Tadi ada gurunya tuh ya. Ya kita masuk di kota Cirebon ya. Kita belok kiri lewat ring roadnya kalau masuk ke sono tuh ke dalam kota. Soalnya Google juga ngarahinnya belok kiri, jadi saya ikutin aja jalur tercepat ya. Nah, masuk ke perbatasan Jawa Tengah. Akhirnya kita keluar juga nih ya dari Kabupaten Cirebon masuk ke Kabupaten Brebes. Saya ngerasa kalau udah sampai sini nih kayak perjalanan baru dimulai gitu teman-teman. Karena waduh bosen banget ya kalau sepanjang dari Karawang, Indramayu, Cirebon tuh jauh banget. Ini jam berapa nih? 8.41. Katakanlah jam 9 gitu ya. Ya 5 jam 6 jam teman-teman sampai sini nih. Dan kalau udah sampai sini nih menurut saya udah cepet aja nih ya. Kota per kota ini udah kita lalui. Ya cepet gitu loh rasanya. Posisi sekarang ini udah mau masuk di kota Brebes ya, masuk di kotanya. Saya nggak tahu nih apa udah masuk di kotanya atau belum. Tapi yang jelas macet banget. Kayaknya ada sesuatu yang aneh di depan sana nih. Oh, ternyata yang bikin macet ini pasar. Nih ya, ada pasar tumpeh. Yang harusnya 2 lajur jadi dia bottleneck jadi 1 lajur. Mau nggak mau ya tuh kan truk yang sebelah kiri dia ke kanan kayak gitu. Penyempitan jalur karena pasar apa ini, Bulukamba. Iya, pasar Bulukamba. Harusnya bisa ditertibkan lagi ya. Nah itu sebelah kanan ada alun-alun Brebes. Nih buat teman-teman yang asal Brebes nih ya, saya ajak lewat sebentar di alun-alun Brebes. Kita lurus terus, situasinya seperti ini ya, lumayan ramai ternyata. Dan pastinya banyak telur asin. Ada yang coklat-coklat tuh ya, telur asinnya dibakar. Brebes Timur, Brexit. Itu salah satu pintu tol bersejarah ya teman-teman. Bersejarah karena tragedi Brexit. Buat teman-teman yang suka mudik, apalagi yang angkatan 2000 berapa ya? 2016 kalau nggak salah. Iya, 2016 itu terjadi tragedi luar biasa tuh ya, Brexit Timur.
Dan saya juga salah satunya teman-teman yang mengalami tragedi Brexit itu ya. Kemacetan luar biasa, hampir 24 jam di dalam mobil, di dalam tol juga tuh. Kita terjebak macet di dalam tol, nggak ada apa-apa ya. Di dalam tol kan juga susah tuh ya, kita mau kamar mandi susah, mau beli makan susah, beli minum susah. Udah pokoknya di dalam mobil aja itu. Sampai memakan korban jiwa, ada beberapa korban jiwa ya. Luar biasa itu karena kita di dalam mobil kejebak macet itu kan AC nyala terus, ya udah banyak ada yang nggak sadar sampai keracunan ya, sampai ketiduran, tidur bangun udah di alam baka. Waduh, bayanginnya serem juga ya teman-teman. Walaupun kalau dibayangkan sangat menyeramkan, tapi itu jadi kenang-kenangan yang tak akan terlupakan teman-teman. Mungkin teman-teman ada yang pernah mengalami alumni tragedi Brexit. Waduh, alumni ya nyebutnya. Bolehlah komen di bawah siapa yang pernah mengalami ini tragedi Brexit Timur. Sekarang posisi ada di kota Tegal dan ini jam berapa nih teman-teman? 9.30 ya. 9.33. Padahal belum siang-siang amat tapi cuacanya panas banget. Asli deh, matahari di atas kepala saya bener-bener ini. Dan apalagi teman-teman, saya pakai visor yang ini nih, saya ganti nih ya, visor yang clear, yang bening. Biasanya kan saya pakai visor yang smoky, yang gelap. Ini kali ini saya coba pakai yang bening. Dan ternyata memang bedanya jauh banget. Jauh lebih panas, lebih kayaknya stamina bakal terkuras lebih banyak dari biasanya ya. Emang udah paling cocok kita motoran ini pakai visor smoke kalau yang di siang hari. Tapi kalau malam hari memang agak bahaya sih, visibilitas jadi kurang. Tapi kalau siang hari gini panasnya menyengat kayak matahari ini di atas kepala saya. Apalagi banyak truk-truk besar ya dari tadi ini kita. Panjang juga nih, tapi kita sih naik motor aman-aman aja ya, lewat nyempil-nyempil gini. Kalau yang naik mobil bisa berjam-jam. Oke teman-teman, kita lanjut lagi. Ini ya di SPBU Wiradesa, ini di Kabupaten Pekalongan. Tadi saya isi Pertamax 43.000. Tadi setelah saya tanya-tanya ya, macet apa ini gitu ke petugasnya, ternyata ada pengecoran jalan. Waduh, pengecoran jalan di mana-mana ya hari ini. Mungkin saya bakal lewat ini nih. Nanti ada jalan tembus ya, di ngarahin pakai Google. Soalnya kalau lewat sini macet lama kita di jalan. Coba deh, kayaknya depan nih jalan besar ya. Kita belok kiri aja. Lumayan soalnya merah-merahnya sampai sono. Kita lewat alternatif. Sono lumayan ya di sini. Desa apa ini namanya? SD Negeri Kemplong namanya. Gak apa-apa lah. Sekalian dinginin mesin nih, kita lewat banjir-banjir. Wah, tapi di sana bisa lewat nggak tuh banjirnya? Banjirnya parah banget teman-teman. Nggak jadi deh, puter balik aja kita.
Wah. Kita terjebak di Kabupaten Pekalongan. Gila ya ini hujannya. Kita kembali aja lagi ke macet-macetan sini. Daripada mogok kena banjir, mending macet-macetan aja dah. Tapi harusnya nggak jauh lagi sih ya. Di depan sana udah lancar. Ini dia cor-coran. Akhirnya kita keluar juga dari kemacetan. Tapi kelihatannya lumayan padat sih traffic di depan kita. Astaga, macet lagi. Kita di Batang, baru masuk Batang nih ya, udah ketemu macet lagi. Bener-bener anggarannya lagi pada turun kali ya ini. Dari gubernur langsung dibuat perbaikan jalan. Tapi kelihatannya sih nggak panjang nih ya. Tadi saya cek Google Maps, harusnya nggak terlalu lama macetnya. Pengecoran lagi. Ini baru setengah tapi dicornya. Kota Semarang, Tugu Muda Kota Semarang nih ya. Depan kita udah ada Lawang Sewu. Kita di depan belok kiri ke Jalan Pandanaran. Oke, karena kita udah di sini ya, di depan sana udah daerah Simpang 5. Kita cari aja di food courtnya apakah buka apa enggak ya, nggak tahu deh. Biasanya sih yang saya tahu malam ya itu rame. Kalau siang gini kurang tahu juga saya. Wah, ini dia Simpang 5. Di kiri kita ini ada saya Baitur Rahman. Ada Hotel Ciputra. Saya parkir di mana ya? Situ ada parkiran gak sih ya masjid? Saya kurang tahu teman-teman kalau parkiran motor di mana ya. Mau makan di food court situ. Coba deh kita cari dulu aja. Depan ada Hotel Ibis. Nah itu sebelah kiri situ tuh ya. Coba kita keker dulu nih. Pada tutup ya. Tutup semua ya. Ya kayaknya parkir di masjid aja deh. Sekalian mau sholat juga ya. Karcis dah. Untuk teman-teman yang datang dari arah Jalan Pandanaran, lokasi parkir resminya ada di samping tulisan dari Masjid Raya Baitur Rahman ini. Kalau yang di depan sini saya tidak tahu apakah ini parkir resmi atau tidak, tapi yang jelas kalau kita masuk ke areal masjidnya akan dapat loket karcis ya. Itu dengan motor harga Rp3.000. Tadinya rencana sekalian istirahat di masjid ini, sekalian saya mau pergi ke food court Simpang 5. Nah, tapi kebetulan di area masjid ini juga disediakan food courtnya. Jadi daripada capek-capek keluar area dari masjid ini, mending langsung aja deh makan di sini. Kebetulan menunya juga banyak nih, ada nasi padang, soto, dan ada kuliner khas Semarang tahu gimbal. Kalau saya sih pilihnya nasi padang karena emang udah paling bener makan siang itu dengan yang santan dan berlemak. Hehe.
Oh iya, sono. Oke, berangkat lagi teman-teman. Saya udah kenyang, udah sholat juga udah ya. Keluarnya lewat mana dah? Sini mungkin ya. Mall Ciputra. Lah harusnya ke sono saya. Oke dah, nggak apa-apa dah. Muter dikit. Nah itu masjidnya kan sebelah kiri teman-teman. Kalau kita parkir di masjid harus nyebrang dulu nih ke sebelah kanan, food courtnya seberang jalan sono tuh. Jadi lebih enak ya di food court masjidnya aja. Biar lebih gampang. Ini kita muter lagi ya. Tadi saya malah ke bawah arus ke sono tuh. Kita ke arah jalan ini apa namanya, jalan raya Purwodadi Semarang ke timur. Saat ini di depan kita nih ya teman-teman, sebelah kanan ada mulai ketemu sawah. Artinya kita udah keluar dari kota Semarang. Tadi sih saya lihat udah di Kabupaten Demak ya ini. Tapi saya nggak lewat kota Demaknya, soalnya tadi pas istirahat ya di Semarang itu saya ngecek rute. Kayaknya lebih cepat kalau saya lewat Purwodadi. Nah, lewat Purwodadi, Grobogan ya. Terus lanjut sampai ke Bojonegoro, Lamongan sampai ke Surabaya. Jadi kita nggak lewat jalur utaranya, melainkan lewat agak ke tengah sedikit. Tapi bukan jalur tengah ya, bukan lewat Sragen juga. Jadi lewat Purwodadi, lewat Cepu. Nah, itu dia. Insya Allah bisa memotong waktu lebih cepat teman-teman kalau lewat jalur sini ya. Tadi udah saya cek lah kira-kira. Soalnya kalau lewat utara saya takutnya ada perbaikan jalan lagi. Kita bisa kemalaman nanti sampai Surabaya. Oke, sip. Saya benerin dulu, tadi ada orang ngomong talinya kelewer-kelewer gitu kan ya. Terus saya pas depan ada pom bensin, berhenti dulu deh. Berhenti sekalian saya ngisi bensin nih ya. Ini namanya di pom bensin Tegowanu. Iya. Tegowanu teman-teman. Kita udah masuk di Kabupaten Grobogan. Nih ya. Pom bensinnya rapi sih, kecil tapi rapi gitu. Tadi saya isi 35.000 teman-teman. Isi 35.000 Pertamax. Berarti ini pengisian yang ke berapa ya? Ketiga ya. Iya, pengisian kita ketiga. Oke teman-teman, kita lanjut lagi. Mungkin nanti pengisian selanjutnya di Surabaya sampai enggak ya? Kita masih segini nih teman-teman. 6 jam 45 menit lagi. Saya paling suka kalau lewat sungai itu yang sungainya tuh mengalir kayak gitu tuh ya. Bersih tandanya kalau airnya mengalir, kecuali kalau airnya diem. Nah, itu tanda-tanda itu ada banyak sampah penyumbatan. Tapi rasa-rasanya kayak mau meluap ya, ini sungainya tinggi banget. Sebelah kanan tuh dikasih karung-karung tuh ya, tanggul kayaknya. Khawatir banjir. Saya tiba-tiba masuk ke daerah kayak ginian nih teman-teman. Jalannya, waduh, Google ngarahinnya ke jalan kayak begini. Ini di daerah desa apa nih ya? Saya kurang tahu juga deh. Kalau di Google Maps sih, kini kita di Jalan Cengklik namanya. Masih daerah Purwodadi ya teman-teman. Nah, di depan udah jalan raya lagi. Tadi kenapa ngarahin lewat sini? Kita belok kiri. Alhamdulillah teman-teman, sejauh ini kita dari Jakarta ya, Jakarta sampai ke Jawa Tengah. Ini depan kita udah mau Jawa Timur. Cuaca sejauh ini cerah terus, mantep banget buat kita riding. Dan untuk kondisi saya saat ini sebagai ridernya pastinya, saya masih alhamdulillah ya masih sehat nih, walaupun
Capek, kalau dibilang capek sih ya pastinya capek teman-teman. Tapi insya Allah saya kuat ya, karena saya juga tahu nih batas kemampuan saya. Jadi udah kita gas aja terus. Yang penting sih kalau saya teman-teman, yang penting makan itu terjaga ya. Saya sih biasanya kalau di rumah gitu makan tuh ya sehari 2 kali, tapi kalau touring ini harus minimal 3 kali sehari ya, pagi, siang, sama sore nanti atau malam sekalian. Pokoknya harus kalau makan terjaga. Dan minumnya juga teman-teman, saya bawa botol minum nih ya di tas. Itu juga setiap saya berhenti isi bensin atau ngecek-ngecek kamera itu selalu saya minum dulu. Ya lumayan lah 2 teguk 3 teguk gitu ya, biar tubuh kita lebih terhidrasi. Lalu untuk kondisi motor teman-teman, alhamdulillah sampai saat ini masih sehat, nggak ada kendala apapun. Tarikan juga masih enteng, masih jos pokoknya. Pokoknya ini motor ya teman-teman, saya beri nama Fastri. Nah buat teman-teman yang baru bergabung, ini adalah motor vario andalan saya untuk solo touring teman-teman. Kita mau naik turun gunung, jarak yang jauh, saya pakai nonstop pun aman-aman aja nih. Buat temen-temen yang nanya, apa bang racikan CVT-nya atau ada spare part yang diganti nggak, atau ada yang di-upgrade gitu ya mesin-mesinnya segala macam? Jawabannya adalah nggak ada teman-teman. Semuanya masih standar ori ya. Saya masih pakai bawaannya AHM, nggak ada ubahan apapun karena insya Allah saya masih percaya dengan part-part orinya Honda ya. Soalnya yang saya cari ini adalah durability-nya ya, bukan untuk speeding segala macam, enggak. Yang penting ini motor kuat, saya ajak jalan jauh. Pokoknya mantep deh pokoknya. Yang penting sebelum berangkat itu saya servis semua CVT-nya segala macam ya, dan kalaupun ada part yang harus diganti saya ganti pastinya, tapi yang bawaannya Honda. Dan ya paling gantinya itu yang rutin hanya oli aja sih teman-teman, oli. Dan saya kalau perjalanan jauh gini pastinya harus ganti filter ya, filter udara, kemudian air radiator pastinya itu harus ganti aja yang baru, walaupun baru beberapa bulan sih ya, sebenarnya masih baru tapi saya ganti aja biar lebih maksimal gitu teman-teman, karena perjalanan nonstop ini kan agak riskan gitu ya untuk ya cairan-cairan liquid di motor kita, jadi ganti yang baru aja biar lebih aman. Insya Allah kalau itu semua udah diganti ya kita nggak ada lah yang namanya overheat teman-teman. Itu yang saya takutkan juga teman-teman, takutnya ini motor overheat. Tiba-tiba aja ini motor overheat, indikatornya nyala di tengah jalan kita perjalanan, aduh masih jauh lagi ini kan. Bisa repot kita nanti. Beda kabupaten lagi nih ya, masuk Kabupaten Blora. Tapi masih Jawa Tengah teman-teman, belum Jawa Timur juga. Kalau saya nggak salah nanti perbatasan Jateng Jatim itu ada di daerah Cepu. Dan perbatasan Jateng Jatim ini dipisahkan oleh sungai ya, Sungai Bengawan Solo. Tapi saya nggak tahu nih nanti kita ngelewatin sungainya Bengawan Solo atau enggak. Karena saya juga jujur teman-teman udah lama banget nih nggak lewat Blora, Cepu sini ya, daerah Bojonegoro gitu. Terakhir saya lewat itu sebelum ada tol Trans Jawa. Itu pun juga bukan naik motor, naik mobil. Jadi ini pertama kalinya saya naik motor nih ya lewat daerah Blora sini. Di sini nih teman-teman, cor-corannya enak banget loh, halus banget. Kalau yang saya lihat ini karena dibuatnya
dia alur garisnya itu lurus. Kalau biasanya cor-coran yang kita temui di jalan itu kan dia menyamping tuh ya alurnya, alur garisnya ini. Tapi kalau ini lurus gitu ya, mengikuti jalurnya. Jadi enak nih, halus gitu ke ban kita tuh. Sungai besar nih, jembatannya juga luas. Oh ini mungkin ya Sungai Bengawan Solo nih. Berarti kalau kita udah nyebrang Sungai Bengawan Solo, udah depan kita nih teman-teman, Jawa Timur. Akhirnya kita masuk di Jawa Timur. Setelah berapa jam nih teman-teman? Sekarang jam 4 sore ya. Berarti perjalanan kita berangkat jam 3. 12 jam lebih ya. 13 jam lah. Sekitaran segitu teman-teman, kita sampai ke Jawa Timur juga akhirnya. Tapi perjalanan kita masih panjang nih ya. Kita masih awal banget masuk Jawa Timur. Dari tadi nih saya jalan 80 aja stabil bisa nih. Tapi walaupun saya jalan 80, saya batasi ya teman-teman, nggak lebih dari ini. Bahaya juga soalnya. Dan saya ngambilnya tetap di kiri. Soalnya saya juga punya prinsip, sekencang-kencangnya saya di jalan pasti ada yang lebih kencang. Jadi ya selagi kiri masih kosong ya kita ambil kiri aja, walaupun jalan lumayan kencang. Tapi saya juga nggak berani terlalu ke kiri, soalnya kebanyakan lubang itu kan di sebelah kiri. Soalnya resapan air dari tanah itu kan ngendep tuh di tanah ya, kebanyakan jalannya rusak. Aduh teman-teman, ini kok saya nggak enak ya rasanya ya, kepala nih. Aduh, kayaknya harus istirahat nih. Kepala pusing banget. Aduh, 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 aduh. Tapi bohong. Nggak ya teman-teman, saya nggak ada pusing atau gimana, cuman ngantuk aja tadi. Soalnya dari Semarang kita sampai ke Bojonegoro, ini kira-kira iya Bojonegoro, belum ada istirahat. Jadi saya mau istirahat dulu. Ini sekarang posisi ada di Musola Nurul Lazimah Dusun Klumpang ya, di Kabupaten Bojonegoro. Tuh ada tulisannya di tempat sampah, dari 2023 ya tempat sampahnya. Oke, saya istirahat dulu, sekalian asaran, sekalian cuci muka ya. Mungkin tiduran dulu lah 10 menit sampai setengah jam mungkin. Oke. Oke teman-teman, berangkat lagi nih ya. Saya tadi ngantuk banget, begitu tiduran di situ malah jadi nggak ngantuk, heran deh. Ini di Musola Nurul Lazimah, depannya ada rel kereta tuh ya, mantep banget buat istirahat. Kita gas lagi. Oke teman-teman, kita berangkat lagi. Lumayan lah 10 menit 15 menit. Saya niatnya pengen pejamkan mata dulu, pengen power nap gitu ya, nggak bisa tidur. Ya udah berangkat aja lagi daripada buang-buang waktu. Cuma sekedar istirahat aja, sekalian cuci muka, udah berangkat lagi. Motor juga lumayan ya, jadi lebih dingin mesin. Karena kalau digeber terus ya sayang juga. Umurnya pendek nanti ini mesin motor. Sekarang ini kita masuk di pusat kota Bojonegoro. Nih ya, sebelah kanan ada stasiun KAI Bojonegoro. Ramai ya. Ini hari Kamis. Buat teman-teman yang asli Bojonegoro nih, Bang Bil ajak pulang kampung sebentar, walaupun hanya sekedar lewat.
Warung pecel juara. Warung pecel aja luas banget ya tempatnya. Lampu merahnya lama juga nih, 99. Udah gitu nggak gerak lagi 99-nya. Nah kalau kayak gini saya nurunin standar nih teman-teman, biar mesin nggak overheat. Dari tadi saya dari musola yang sebelumnya ya teman-teman sampai sekarang ini rel kereta terus ya di pinggir jalannya. Kita lewat sisi pinggirnya rel kereta. Kalau lewat jalan yang pinggirannya rel kereta itu rasanya kayak ada keunikannya sendiri gitu loh rasanya. Nah ini depan Bojonegoro. Apa maksudnya? Apa masuk kotanya? Tadi itu apa? Asik banget nih ya jalannya di sepanjang Bojonegoro ini. Tadi dari awal masuk Bojonegoro sampai sekarang nih mau ke Babat ya. Itu jalannya mulus banget. Mungkin waktu saya kepotong lebih banyak nih teman-teman di sini. Saya tadinya niat 80 gitu ya, tapi dari tadi nggak terasa tiba-tiba 90, 100. Saking enaknya ini jalan. Selamat jalan. Bendungan ya. Waduh, nggak terasa bensin sisa 1. Jalannya emang lurus banget, saya nggak perhatiin bensin. Oke lah, kita cari bensin dulu teman-teman. Ini sampai di Lamongan ya. Tadi terakhir ngisi di mana tadi? Lupa saya. Pokoknya kita cari pom dulu. Saya tadi isi bensin nih ya. Tadi masuk di itu tuh gapura perbatasan Kabupaten Lamongan antara kabupaten kota kayaknya ya. Tadi isi 10.000 aja teman-teman, soalnya saya isi Pertalite. Ngisi Pertamax nggak ada, kosong. Sebelum ini juga saya ada mampir pom bensin, itu malah tutup juga tuh Pertamax Pertalite. Jadi akhirnya saya ngisi situ terpaksa Pertalite. Aduh sayang banget ya. Padahal saya udah ada 4 tahun 5 tahun ini motor isi Pertamax terus. Baru kali ini ngisi Pertalite. Jadi ternodai. Oke lah, nggak apa-apa teman-teman. Saya ngisi 10.000 dulu, nanti depan kalau ada pom isi full Pertamax, biar nggak mengganggu perhitungan BBM kita nanti sampai ke Surabaya. Oke, lanjut lagi teman-teman. Saya habis sholat di sana nih ya, di Pertamina. Saya nggak tahu nama Pertaminanya Pertamina apa. Yang jelas tadi itu kecamatannya Kecamatan Pucuk, masih di Kabupaten Lamongan nih ya. Soalnya nggak ada namanya. Tadi itu saya ngisi bensin teman-teman, isi full ya 40.000. Bisa sih sebenarnya penuhin lagi, cuman digenapin aja biar gampang ngitungnya ya tadi kembaliannya. Isi 40.000 ini pengisian yang ke berapa ya? Keempat ya kalau nggak salah. Pokoknya Bang Bil tulis di bawah ini nih. Nah nanti pengisian kita terakhir di kota Surabaya. Untuk waktu tempuhnya ini lumayan nih teman-teman, masih 1,5 jam lagi nih ya kita ke Surabaya, ke penginapan. Saya nama penginapannya namanya Merapi Inn Syariah. Di daerah mana ya? Kurang tahu deh saya tadi itu nama daerahnya. Pokoknya Merapi Inn Syariah ya. Oke lah, saya juga udah mulai lapar teman-teman. Tapi nggak tahu nih ya makan apa. Ya ayam, males lah. Makan nasi saya pengennya. Makan yang kuah-kuah asik nih ya. Tapi nggak tahu beli sekarang apa nanti aja di Surabaya ya, bawa ke penginapan. Soalnya saya udah sumpek nih di jalan, pengen buru-buru. Udah kangen Pulau Kapuk. Sekarang saya di lingkar utara Lamongan nih ya. Sepi banget, udah kayak jalan tol nih kita. VIP. Serasa jalan punya sendiri. Selamat jalan. Gapuranya megah banget ya. Gapura apa nih, Lamongan.
Selamat Jalan Lamongan ya. Berarti apa? Gresik. Kayaknya ya. Iya ya, Gresik baru ya kita masuk Surabaya. Dan ini masih ada sejam lagi teman-teman. Sejam lagi ya. Bentar. Nah iya tuh ya, sejam 6 menit lagi. Dan oke, karena masih sejam lagi ini juga udah nggak jauh lagi ya teman-teman. Mungkin saya lanjut aja ketika udah sampai di Surabaya. Saya juga udah mulai lemes nih, udah gelap ya. Mau ngomong juga agak males rasanya. Jadi saya simpan dulu stamina buat 1 jam ke depan. Saya juga kayaknya nggak makan dulu. Makannya nanti aja di Surabaya dibungkus, makan di penginapan. Soalnya udah pengen buru-buru aja. Oke lanjut. Let's go. Alhamdulillah teman-teman, kita sampai nih ya di kota Surabaya, kota pahlawan. Mana ini? Gak lurus ya ke sana nih, kita di daerah kota tua nih teman-teman. Perjalanan kita yang panjang selesai juga. Ini jam segini teman-teman, 7.51 ya. Jam 8 juga belum. Rekor mungkin ya saya tercepat nih. Dari Jakarta ke Surabaya kita berangkat dari jam 3 kurang ya. Ditutup ya. Kita harusnya lurus teman-teman. Oh ada festival tuh ya. Daerah ini apa namanya? Ini apa? Kota Cina itu ya. Betul. Oh tuh ya. Festivalnya di sono. Oh ini kan mau acara Imlek nih teman-teman. Jadi rame nih ya Surabaya. Mantap. Oke teman-teman, karena kita sudah sampai di Surabaya. Tadi bahas apa ya? Oh ya waktu ya tadi. Waktunya langsung aja teman-teman Bang Bil tulis di sini. Dan bensinnya juga nih ya, tadi Bang Bil udah isi full, isi 17.000, isi Pertamax dari tadi terakhir di Lamongan ya. Cuma berkurang 1 bar doang. Oke, jadi langsung aja teman-teman. Dan ini situasi di Surabaya agak-agaknya mau hujan nih ya, atau selesai hujan nih. Jalannya basah, untung aja ya hari ini Bang Bil nggak ketemu hujan nih. Dari Jakarta ke Surabaya baru kali ini aja. Masuk Surabaya langsung agak gerimis kecil. Oke teman-teman, langsung aja Bang Bil mau ke penginapan, mau cari makan dulu mungkin ya nanti. Dan seperti biasa kalau teman-teman suka dengan video Bang Bil, boleh dipencet tombol like and subscribe-nya. Dan kalau ada pertanyaan, saran dan kritik boleh tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Kita gaskan, kita let's go. Jalannya lumayan nih jelek nih. Oke.